selamat sore semuanya. Kali ini saya Nur Fadila, perwakilan dari kelompok 8, ingin melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu mewawancarai tentang tokoh. Kali ini tokoh yang akan kita wawancarai dari komunitas Ciliwung Condet. Dan saya ini udah langsung ada di tempatnya, udah langsung ketemu sama narasumbernya. Ya, kita langsung aja ya, kita kenalan dulu. Selamat sore Mas. Dengan siapa saya? Ya, dengan Mas Dani. Ya, langsung aja Mas, saya mau nanya-nanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan komunitas Condet Ciliwung ini berdiri? Secara spontanitas sebenarnya masyarakat tuh udah dari dulu ya. Cuman punya kebutuhan berorganisasi itu mungkin sejak tahun 2004 ke sini gitu. 2004 ya. Dulu-dulunya sih masyarakat memang secara spontan sudah ada di Ciliwung, cuman tidak terorganisir gitu aja. Ya. Akhirnya ada kebutuhan mereka membentuk organisasi, jadinya ada komunitas. Memang paling awal di sini gitu. Akhirnya sekarang diikuti kurang lebih ada 23 dari dulu sampai dulu. Ini yang pertama, termasuk yang paling pertama. 2004. 2004 ya. Terus selanjutnya siapa penggagasnya? Ya, Abdul Abdul Qadir. Lalu sudah berapa anggota yang turut serta dari kalangan mana saja kah yang mengikutinya? Kebetulan karena di sini tempat pertama kali, jadi setiap generasi kan ada angkatan nih, ini angkatan terakhir nih. Setiap angkatan tuh pergi ke Ciliwung bagian lain membentuk komunitas. Yang akhirnya jadi 23 itu sebenarnya semua cikal bakalnya di sini. Pusatnya di sini kurang lebih seperti Dari itu ya. Cisarua sampai Teluk Jakarta. Ya. Selanjutnya apa tujuan dibentuknya komunitas ini? Ya, sebenarnya kita semua tujuannya sama, bagaimana caranya ingin menyelamatkan atau mengembalikan hak-hak sungai yang selama ini sudah terabaikan. Sungai sebagai kawasan lindung udah mulai terabaikan gitu karena pesatnya pembangunan, banyaknya pertambahan penduduk segala macam, akhirnya sungai dianggap sepele. Padahal zaman dulu sungai itu sarana vital, transportasi, dagang, segala macam masyarakat itu di sungai. Bahkan budaya pun sebenarnya dimulai dari sungai karena manusia dulu mendekati sungai untuk hidup. Nah sekarang karena kondisinya udah jelek dan kotor dan berbau rusak, akhirnya orang menjauh dari sungai. Nah tugas kita ini sebenarnya mau mengembalikan sungai kepada fungsi alaminya. Kita mau kembaliin. Walaupun memang berat. Iya benar, susah ya. Ya selanjutnya apa sih visi misi dari organisasi ini? Ya mungkin kurang lebih tadi ya sudah kita gambarin, kita mengembalikan fungsi sungai pada fungsi alaminya gitu. Terus juga untuk berperan serta membantu pihak-pihak terkait, multi pihak lah, istilahnya pemangku kepentingan, karena sungai ini kan ada beberapa departemen yang ngurus. Walaupun Ciliwung ini kelihatan begini, tapi setidaknya ada 5 departemen yang ngurus ini. Untuk aliran sungainya PU, untuk daerah aliran sungainya lain lagi itu Kementerian Kehutanan. Jadi banyak terkait juga dengan, karena ini sungai lintas provinsi, jadi setiap daerah juga punya kepentingan. Depok lain lagi, Bogor lain lagi, Jakarta sendiri lain lagi. Jadi paling nggak ada 3 segmen yang mewakili Hulu, Tengah, dan Hilir. Tuh. Kita ada di Hilir. Ini posisinya hilir ya. Termasuk Hilir. Selanjutnya bagaimana peran serta masyarakat sekitar sini kurang lebihnya gitu? Ya, masyarakat sini memang tugas dari komunitas itu bagaimana caranya bisa lebih banyak merangsang masyarakat untuk lebih peduli sungai, lebih peduli tentang kebersihan sungai, ikut menjaga sungai. Ya lumayan sampai sekarang perkembangannya udah bagus. Dari masyarakat udah mulai peduli lah gitu. Nah, kembali. Ya, selanjutnya Mas, penghargaan apa saja sih yang sudah diraih sama komunitas ini dan pada tahun berapa? Sebenarnya udah banyak ya, saya juga kalau ingat-ingat lupa, nanti mungkin ditambahin ada datanya gitu. Ya, Kalau Bang Qadir sendiri udah pernah nerima Kalpataru lingkungan. bangga banget ya karena ya. Terus selanjutnya apakah pemerintah sudah cukup berperan dalam memperbaiki Ciliwung dengan lebih baik lagi gitu? Sudah, tapi perlu waktu panjang dan perlu diulang lagi, merancang bersama masyarakat. Dalam ini komunitas ya. Jadi jangan sampai pembangunan yang dilakukan pemerintah itu nggak nyambung dengan harapan masyarakat.
karena masyarakat itu adalah kita anggap orang yang paling tahu sungai. Yang pertama, yang kedua, masyarakat itu adalah orang yang langsung menerima manfaat atau bencananya langsung, bukan pemerintah bisa berganti-ganti, presiden bisa berganti-ganti, gubernur bisa berganti-ganti, tapi masyarakat tetap ada di situ. Nah, kalau pembangunan sungai itu melibatkan masyarakat dalam hal perancangan dan pengawasannya, itu baru bisa jalan. Jadi penting peran masyarakat itu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Terus selanjutnya, jika ingin menjadi komunitas anggota di sini, syaratnya itu apa aja sih? Sebenarnya syaratnya secara formal nggak ada, kita bebas aja. Semuanya ini partisipatif sifatnya. Jadi siapa aja boleh, nggak usah harus kalangan tertentu atau dia punya pengalaman organisasi yang bagaimana atau di bidang lingkungan seperti apa, nggak perlu. Bebas lah ya. Bebas. Ya, yang terakhir nih Mas, dari Mas sendiri harapannya harapan untuk komunitas ini ke depannya tuh gimana gitu? Komunitas ini saya berharap ke depan itu bisa mengusung Sungai Ciliwung ini menjadi Taman Nasional Ciliwung. Amin. Jadi taman keanekaragaman hayati yang lagi kita mau usung ini dalam rangka Hari Ciliwung besok, itu kita mau mendorong supaya Pak Ahok besok ikut mencanangkan dimulainya Ciliwung ini jadi taman nasional gitu. Karena selama ini kan nggak ada ketentuan itu, jadi orang semau-maunya aja memperlakukan Ciliwung. Kalau udah jadi taman nasional kan jelas jalur hijaunya ada, sepadan sungainya jelas, di mana orang boleh bangun dan di mana nggak boleh, jadi kan jadi jelas gitu. Kalau sekarang kan pemerintah yang merasa punya sungai aja, begitu dia mau melebarkan sungai sedikit aja kesulitan membebaskan rumah, karena ternyata masyarakat itu punya sertifikat tanah sampai pinggir sungai, padahal kan nggak boleh gitu. Nah, kita minta itu ditertibkan lagi. Oh gitu ya Mas. Ya. Udah segitu aja deh. Terima kasih banyak Mas Ya, untuk sama-sama. wawancaranya Ya, ini. sama-sama. Ya. Oke, cukup segitu aja ya wawancara.